الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu Saimin Saimat rahimakumullah, pertama-tama mari kita senantiasa memperbaharui puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyukuran inilah menunjukkan bahwa kita menerima bahwa apapun yang kita rasakan adalah berasal darinya. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini kita mulai surat baru, yaitu surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84. Surat 84, surat Al-Insyiqaq. Bersama kita sudah ada Ustaz Safi Soleh. Mudah-mudahan beliau bisa membantu kita, meng-guide kita, alhamdulillah, untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat 84. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut membuka sendiri mushaf Al-Qurannya atau kitab sucinya, itu bisa dibuka surat 84, surat Al-Insyiqaq, ayatnya 1-10. Ayat 1-10. Marilah kita masuk ke screen, seraya mempersilakan dengan segala hormat kepada Ustaz Safi Soleh untuk memandu dan membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita mengikuti dengan khusyuk dan membacanya juga setelah beliau membacanya. Kepada Ustaz Safi Soleh, falyatafaddal masykur. Syukran Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. Mati tambah besar. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika ومن أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره صدق الله العلي العظيم صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج صاحبه. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita dengan segala hormat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustazana Ustaz Syafi'i Soleh. Semoga Allah SWT senantiasa memayungi beliau dengan hidayah dan taufik. Amin, amin. Juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ayat-ayat Al-Quran yang tadi Bapak Ibu bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan Al-Quran yang kita baca ini memberikan nanti syafaat baik kita di akhirat, di mana pada saat itu orang-orang lari daripada saudaranya, lari daripada ayahnya, lari daripada ibunya, lari daripada suami istrinya, lari daripada anak-anaknya, dan pada saat itu harapan kita cuma satu, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai surat baru, yaitu surat yang ke-84, Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ini artinya terbelah. Surat ini turun di Mekah, disebutlah dengan Makkiyah. Jumlah ayat adalah 25 ayat. Jadi kita akan berjumpa 3 kali pertemuan, pagi ini, petang sore nanti, dan besok pagi insya Allah. Al-Insyiqaq artinya terbelah, jadi kita kasih ilustrasi-ilustrasi alam semesta terbelah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Nanti Bapak Ibu, surat ini ayat-ayatnya berakhir dengan tak seperti ini. Tak seperti ini namanya tak perempuan. Tak tanis. Tak yang menunjukkan bahwa kata kerja ini dilakukan oleh sesuatu yang berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian langit di sini adalah perempuan. Di langit yang begitu luas, jagat raya yang disebut dengan semesta ini, di dalam Al-Quran diperlakukan sebagai perempuan.
Dan perempuan kita tahu adalah memiliki hati yang luas untuk mengayomi anak-anaknya. Dan anak-anaknya adalah kemanusiaan itu sendiri. Sama dengan langit juga, langit ini dibentangkan begitu luas oleh Allah SWT untuk mengayomi semua planet-planet dan kehidupan yang ada di dalamnya, terutama kehidupan di muka bumi kita ini. Makanya kita lihat di sini, as-sama ini, walaupun tidak punya tak marbutoh, tak perempuan, tetapi dihitung sebagai perempuan. Makanya semuanya nanti ada tak sepenuhnya ini menuju kepada langit. Jadi langit yang terbelah. Jadi azinat, wahukat, semuanya merujuk kepada langit. Jadi ada tak seperti ini. Ini ada tak tambahan, tak menunjukkan bahwa dia pelakunya perempuan. Jadi Allah berfirman, idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Langit terbelah di sini kita pikirkan Bapak sekalian, kalau langit dalam pengertian semesta ini kan aslinya memang langit sudah terbelah. Karena langit ini kan dalam pengertian tidak utuh, maksudnya berpisah-pisah satu planet dengan planet lain. Yang kita sebut langit itu kan space. Ya, mungkin dalam bahasa Inggris itu dengan space, angkasa luar. Ataukah semesta, universe. Itu langit. Dan kita tahu yang namanya universe itu secara garis besar yang di dalamnya cuma dua, yaitu ruang dan benda-benda. Benda-benda angkasa maksudnya. Yang ada adalah benda-benda angkasa, dan jarak antara satu benda angkasa dengan benda angkasa lainnya kita sudah dengan ruang, space itu. Jadi jarak antara bumi dengan bulan, jarak antara bumi dengan Mars, jarak antara Mars dengan matahari, jarak antara matahari dengan matahari yang ada di galaksi lain misalnya. Jadi yang ada sebetulnya adalah cuma dua, benda-benda, benda langit, entah itu planet, entah itu bintang. Dan yang kedua adalah jarak, yang kita sudah kan ruang-ruang di antara mereka. Jadi ruang-ruang di antara benda-benda ataukah planet-planet tersebut. Cuma itu saja sebetulnya alam semesta. Nah pertanyaan, kenapa mesti harus terbelah? Ya, apanya yang terbelah? Kita tahu dalam bahasa kita yang namanya terbelah itu adalah sesuatu yang utuh. Misalnya kelapa. Kelapa itu kan utuh. Kemudian terbelah. Ya, dibelah sehingga kemudian kelihatan isinya dan keluar airnya. Maka sehingga kemudian isinya bisa diparut menjadi santan, jadi kelapa dan santan. Itu namanya terbelah, sudah cocok. Jadi kelapa dibelah, nah, benar. Kita misalnya melihat lagi kayu dibelah, ya kayu dibelah. Kayu yang tadinya gelondongan dibelah menjadi serpihan-serpihan yang disebut dengan papan. Itu bisa berlaku kata dibelah. Tapi bagaimana dengan alam semesta, langit dibelah? Ini kan menjadi pemikiran kita. Kenapa mesti harus langit dibelah? Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, pengertian langit dibelah bisa kita coba mengambil dua manfaat daripada kata dibelah pada langit ini. Yang pertama adalah secara fisikal, secara materi, bahwa yang disebut dengan dibelahnya alam semesta ini adalah berpisahnya saat ikatan satu planet dengan planet yang lain. Berpisahnya ikatan antara satu galaksi dengan galaksi yang lain. Jadi terbelah bermakna putusnya hubungan gravitasi antara satu planet dengan planet lain. Putusnya hubungan gravitasi antara satu galaksi dengan galaksi yang lain. Sehingga kemudian masing-masing lepas dan kemudian mengarah kepada kehancuran. Terjadi chaos di alam semesta. Itu makna fisiknya, makna bendanya. Lalu bagaimana dengan makna batinnya? Ini bisa bermakna bahwa apabila alam semesta sudah masuk dalam ketiadaan, karena memang dari tiada, kemudian kelihatannya ada, dan kemudian tidak ada lagi. Jadi alam semesta ini sebetulnya seperti pelangi. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat pelangi seperti ada. Bahkan muncul cerita bahwa pelangi itu adalah jembatannya bidadari untuk turun ke bumi, kan begitu. Karena kalau dilihat itu dilihat itu pelangi, memang benar-benar kayak jembatan yang membentang dari langit ke bumi. Maka dibikinlah cerita mitos bahwa pelangi itu menunjukkan bahwa ada bidadari dari sorga yang turun ke bumi untuk mandi, seperti itu. Dan menurut riwayatnya, manusia ini adalah tadinya dari langit juga, terutama perempuan. Jadi perempuan tadinya itu adalah dari langit, dia adalah bidadari yang turun ke bumi, tetapi kemudian ada manusia laki-laki yang kemudian menyembunyikan pakaiannya, akhirnya tidak berhasil kembali ke langit, akhirnya tersimpanlah di bumi. Itu ada cerita seperti itu.
Nah, jadi intinya adalah bahwa sedemikian jelasnya yang namanya pelangi sehingga bisa dibikinkan cerita-cerita. Padahal apakah benar ada pelangi? Kalau kita ambil pesawat atau drone baru kita terbangkan ke sana, tidak ada. Dia hanya kelihatan dari jauh karena itu adalah terjadi ketika ada bulir-bulir air. Jadi biasanya pelangi terbentuk itu kalau menjelang hujan misalnya, atau selesai hujan, karena di sana ada air-air yang terbentuk, lalu kemudian ada pantulan cahaya di sana terbentuk. Ya, itu adalah kasus prisma. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi artinya kesimpulannya namanya pelangi yang berwarna-warni itu ternyata tidak ada. Kelihatannya ada, padahal tidak ada. Sama dengan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu tentang fata morgana. Jadi fata morgana bukan hanya ada di padang pasir, tapi juga fata morgana ada juga di langit dalam bentuk pelangi itu. Nah, jemaah sekalian, jadi alam semesta juga seperti itu, bagaikan pelangi, indah, tetapi sepertinya tidak ada. Jadi ketika alam semesta ini ada secara fisik, lalu kemudian berasal dari tiada, maksudnya tadinya alam semesta tiada, baru kelihatannya ada, lalu nanti masuk lagi dalam ketiadaan, maka satu-satu yang ada adalah yang maha ada yang mengadakannya. Nah sekarang pada saat alam semesta ditiadakan, maka disebut terbelahlah langit. Kenapa? Pada saat itu jiwa kita memasuki tahap kehidupan berikutnya yang disebut dengan alam samawi, alam langit. Ya, dan agama ini datang dari sana untuk menarik kita ke sana. Agama datang dari langit untuk menarik kita ke langit. Agama datang mengingatkan kita, wahai manusia, kehidupan di bumi secara material, secara fisikal itu adalah fata morgana. Itu adalah pelangi, itu adalah kelihatan hamparan air di padang pasir ada, tapi sebetulnya tidak ada. Bahasa Al-Quran menggunakan beberapa macam bentuk. Contohnya, kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah permainan dan senda gurau. Atau di tempat lain dikatakan mata'ul gurur. Alat kehidupan ini adalah mata kesenangan, tetapi kesenangan yang sifatnya menipu. Kenapa menipu kita? Karena bukan hakikatnya, bukan aslinya. Jadi kalau orang tidak tahu hakikatnya tertipu. Supaya kita tidak tertipu harus tahu hakikatnya. Dan satu-satunya sumber yang bisa mengajarkan kita bahwa ini adalah semuanya hanya fata morgana, bukan aslinya, hanya dua. Pertama adalah dalam diri kita ada akal pikiran, rasionalitas. Yang kedua adalah kitab suci yang datang dari langit. Jadi hanya ini saja. Jadi satu di luar, satu di dalam. Di luar adalah kitab suci, di dalam adalah akal pikiran kita. Inilah yang bisa mengajarkan kepada kita keaslian, originalitas daripada alam semesta. Bahwa aslinya sebetulnya tidak ada. Dia bagaikan pelangi saja, bagaikan fata morgana saja. Sehingga Al-Quran mengatakan itu adalah mata'ul gurur. Itu adalah kesenangan, tapi kesenangan yang menipu. Di tempat lain dikatakan mata'ul ilahin. Itu adalah kesenangan, tapi ingat kesenangan itu sampai batas tertentu saja. Dalam Al-Quran disebut dengan mata'un ilahin, kesenangan sampai waktu tertentu. Kapan waktu tertentunya itu? Satu, paling pendek, yaitu pada saat kita makan enak, nyaman. Sampai kapan? Sampai kenyang. Ya. Jadi makanan itu enak sampai kapan? Ilahin, sampai batas tertentu. Batasnya adalah kenyang. Begitu kita kenyang, makanan sudah tidak enak lagi. Seperti itu. Makanan enak kapan? Pada saat kita lapar. Ya. Yang kedua adalah mata'ul ilahin, pengertian kedua adalah sampai kapan? Sampai kita sakit. Begitu kita sakit, semuanya menjadi tidak enak. Ya, cobalah Bapak sekalian, tidak usah sakitnya parah, sakit gigi saja, langsung semua makanan tidak enak masuk di mulut. Ya, itu baru sakit gigi, sariawan misalnya. Baru kita sariawan sudah tidak enak makannya. Jadi selalu ada batas tertentu, ilahin. Itu baru sederhana. Bagaimana dengan penyakit yang berat misalnya? Ya, kita ada seperti misalnya gula darah, kemudian ada kolesterol tinggi, ada macam-macam. Jadi kalau penyakit-penyakit seperti ini menyebabkan kita harus dibatasi pada suatu makanan tertentu. Walaupun kita ingin memakannya, kita dilarang oleh dokter karena berbahaya bagi penyakit kita. Itu ilahin yang kedua. Ilahin yang ketiga adalah sampai kapan? Sampai mati. Kalau kita sudah mati, ya kita tidak bisa dimati lagi kehidupan ini. Semuanya kita tinggalkan.
Jadi mataun ilahin pada pengertian yang ketiga adalah sampai kita mati. Mataun ilahin yang keempat, yang paling jauh, yaitu sampai kiamat. Karena kalau sudah kiamat, semuanya sudah tidak ada. Jadi inilah tingkatan makna dari kata-kata mataun ilahin. Intinya Al-Quran menyebut kehidupan ini adalah hanyalah permainan dan sena gurau, kehidupan ini hanyalah kenikmatan yang menipu, kehidupan ini adalah kenikmatan, kesenangan sampai batas waktu tertentu saja. Dan karenanya dunia ini dan apa yang ada di dalamnya bukanlah sesuatu yang sifatnya abadi. Dan karenanya celakalah kita kalau kita bersandar kepadanya, karena alam semesta ini adalah tidak abadi, sementara jiwa kita adalah ingin merindukan sesuatu yang abadi. Maka dikatakanlah di sini izas sama'un syaqqat. Ingat, suatu saat langit itu kita artikan dengan semesta juga, itu adalah akan terbelah. Pengertian yang kedua tadi adalah apabila alam semesta, alam dunia sudah tidak ada, maka kemudian kita masuk pada alam samawi. Pada saat kita masuk dalam alam samawi, berarti dua unsur penting dalam kehidupan sudah tidak ada, yaitu ruang dan waktu. Maka ditambah satu, materi. Sebetulnya materi tidak ada. Karena materi itu adalah sesuatu yang berubah terus-menerus. Di mana berubahnya materi itu? Di dalam ruang dan waktu. Jadi ruang dan waktu itu ibarat wadah, tempatnya materi untuk melakukan gerakan disebut dengan perubahan. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri dalam dunia materi. Idza sama'un syaqqat, maka dia nanti akan terbelah. Jadi alam semesta nantinya akan terbelah. Wazinat lirabbiha wa huqqat. Ya. Wazinat, lalu kemudian diizinkanlah, patuhlah lirabbiha. Ya. Jadi patuhlah kepada Tuhannya. Jadi ini azinat sama dengan izin juga. Azinat lirabbiha, maka kemudian ketika alam semesta diperintahkan Allah untuk terbelah, maka dia harus patuh. Jadi kita katakan apabila langit terbelah, berarti Allah mengizinkan dia untuk terbelah. Jadi terbelahnya alam semesta itu adalah ketetapan Allah SWT yang masuk dalam wilayah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu berkuasa. Termasuk salah satu wujud kekuasaannya adalah menentukan bahwa langit akan terbelah. Baik langit dalam pengertian universe ataupun langit dalam pengertian alam samawi kita. Pada saat alam materi kita keluar daripadanya, kita masuk pada alam samawi. Ini yang sama dengan di dalam surat Al-Baqarah. Walladzi khalaqakum huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Surat Al-Baqarah 29. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'. Lalu kemudian dia bersemayam di langit. Kata-kata di langit. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu tidak mungkin ada di bumi, di alam semesta ini. Karena alam semesta adalah materi berubah. Kalau Tuhan masuk di alam semesta, berarti Tuhan masuk di dalam materi yang berubah. Dan itu mustahil. Sedangkan alam semesta tadi tiada. Jadi tidak mungkin Tuhan masuk dalam ketiadaan. Ketiadaan itulah yang justru membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan membutuhkan ketiadaan. Karena yang tiada itu hanya bisa ada apabila bersama dengan yang ada, yang maha ada. Jadi idza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha, maka patuhlah dia kepada Tuhannya, wa huqqat, dan memang kebenarannya seperti itu. Kebenarannya adalah bahwa alam semesta harus patuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena asal alam semesta dari Tuhan. Maka segala sesuatu yang merupakan derivasi turunan harus patuh kepada induknya. Karena tidak ada derivasi kalau tidak ada induknya. Seperti itu. Kalau dalam matematik itu kalau dari induk, dari derivasi, dikembalikan kepada induk namanya integral. Nah, integral ini menjadi bahasa sehari-hari, yaitu satu kesatuan. Jadi artinya derivasi itu turunan itu adalah satu kesatuan dengan induknya, tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi yang ada sekarang tidak bisa dipisahkan dengan induknya. Apa induknya? Allah. Semuanya berasal dari sana. Yang menjadi yang benar adalah kata-kata yang disebut dengan al-haq adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada apapun yang tidak berasal dari Allah, dan karenanya tidak ada apapun yang tidak akan kembali kepada Allah, karena apapun yang ada kelihatannya itu pasti Allah yang mengadakannya, dan ketika Allah sudah mengizinkannya untuk kembali kepadanya, dia akan kembali, dan dia harus patuh, karena memang begitulah hukumnya.
Wahukat. Begitulah hukumnya, wahukat. Itulah kebenarannya. Jadi mereka semuanya harus patuh, alam semesta ini, langit ini harus patuh kepada Tuhannya. Dan memang begitulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dengan 3 kata ini sebetulnya dalam sekali maknanya kalau kita kaji. Kalau kita ingin waktunya panjang, ini saja bisa kita kaji dengan mencari ayat-ayat seperti ini, dan seperti ini. Apa sebabnya? Kita lihat di sana. Menunjukkan bahwa alam semesta pun punya Rabb. Dan kita tahu yang namanya Rabb itu artinya mencipta, memelihara, mendidik. Jadi alam semesta ini tercipta. Kenapa? Tadinya tidak ada. Proses penciptaan itu adalah proses mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Itu namanya penciptaan. Maka disebut create. Dari situ muncul kata kreator, creation, creator. Jadi pencipta namanya, meng-create yang tadinya tidak ada menjadi ada, bukan invent. Kalau invent itu kan cuma menemukan saja. Inventor, penemu, ini menciptakan. Yang disebut menciptakan itu tidak ada tadinya. Ya. Jadi pada tahap tertentu, pada tahap zahir, kita bisa sebut pembuat pesawat itu adalah kreator. Kenapa? Karena tadinya tidak ada pesawat, sekarang jadi ada. Cuma secara hakikat bukan pencipta, cuma penemu saja. Kenapa? Karena sudah ada yang terbang sebelum pesawat. Yaitu burung-burung. Bukan hanya burung-burung, banyak sekali kupu-kupu terbang. Ada serangga-serangga yang terbang, ada capung yang terbang. Pokoknya jauh sebelum manusia membuat pesawat, sudah banyak bagian daripada alam di sekitar kita yang terbang. Ya, ada yang sayapnya berbagai macam susunannya seperti burung, ada yang sayapnya cuma satu seperti kupu-kupu, ada yang sayapnya keras seperti misalnya serangga, ada kalau kita lihat itu. Nah, jadi jemaah sekalian banyak sekali yang terbang di sekitar kita. Burung-burung bahkan bisa berhenti sambil terbang menyedot makanan dari buah-buahan atau dari daun-daun, dari kembang-kembangan. Tidak perlu ada di sana landasannya. Nah, kita manusia baru belakangan baru bisa terbang. Jadi sebetulnya penerbangan ini bukan ciptaan, tetapi temuan saja. Jadi yang bisa menciptakan itu hanya Allah. Maka kata Rabb itu ada kata mencipta. Yang kedua, Tuhan mencipta bukan hanya mencipta. Ya, manusia banyak yang melahirkan anaknya tapi diterlantarkan. Ya, tidak bertanggung jawab. Kalau Tuhan mencipta sekaligus apa? Sekaligus memelihara. Jadi kata-kata Rabb itu artinya memelihara. Jadi alam semesta ini berjalan secara ajak, berjalan secara continuous, berjalan secara konsisten. Seperti setiap hari 27 satu minggu 27 per apa? 24/7. 24 jam selama satu minggu berputar terus-menerus. Sehingga kita bisa menghitung dari Senin ke Senin lagi, dari minggu ke minggu lagi, dari Ahad ke Ahad lagi. Bisa menghitung. Kenapa? Karena ada konsistensi di sana, ada kontinuitas yang berkesinambungan, ada keajekan. Nah, itu adalah kenapa? Karena dia terpelihara. Jadi terpelihara itu artinya berada pada tatanannya, pada ordernya. Itu namanya terpelihara. Jadi ada tatanannya, ada sistemnya. Itu adalah itu yang disebut dengan memelihara. Dan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Karena di dalam keajekan, dalam konsistensi, dalam kontinuitas itu ada sesuatu yang luar biasa, yaitu presisi. Ya. Dan itu terjadi dari dulu sampai sekarang. Yang ketiga, di dalam kata Rabb itu ada makna mendidik. Coba kita lihat tadi yang kita sebutkan, kupu-kupu, laba-laba, seperti terdidik semuanya. Terdidik laba-laba membuat sarangnya seperti ini. Kenapa tidak seragam? Kalau dia misalnya hasil evolusi harusnya seragam. Tapi kenapa tidak seragam? Ya karena Allah mendidiknya masing-masing. Allah mendidik berang-berang bikin sarangnya. Allah mendidik burung bikin sarangnya. Burung juga bermacam-macam. Ada yang bikin sarangnya dengan merakit. Ada yang bikin sarangnya dengan mematok ke dalam pohon-pohon, dibolongi, dilobangi. Kalau burung-burung pematok dia melobang ke dalam. Dia bikin sarangnya, rumahnya di dalam lobang-lobang kayu. Ada juga yang bikin sarangnya misalnya di gua-gua dan sebagainya. Jadi macam-macam tergantung Tuhan mengajarinya seperti apa. Ikan-ikan di laut juga begitu, bermacam-macam. Ada ikan bertelur di batu-batu, tapi ada juga jenis makhluk laut yang bertelurnya pergi ke pantai seperti penyu, macam-macam. Ya.
Ada ikan yang besar badannya, bodinya, tetapi makannya cuma lumut-lumut, ya kan begitu. Seperti misalnya ikan paus. Bayangkan kalau ikan paus makannya orang, ini kan berbahaya bagi orang-orang di lautan. Untungnya paus tidak seperti itu. Jadi semuanya adalah terdidik dengan baik. Semuanya terdidik. Ya, kita lihat misalnya jagung ditanam, dia terdidik tumbuh sedemikian rupa melahirkan jagung baru. Bayangkan kalau tidak dididik ini jagung, kita tanam jagung muncul durian. Ya, batangnya cuma kecil seperti itu, tiba-tiba buahnya sebesar durian, sebesar buah kelapa. Nah, itu kan menjadi tidak cocok. Seandainya misalnya Allah menciptakan buah kelapa yang tinggi sampai 30-20 meter misalnya tingginya, tetapi kemudian tidak dikasih bantalan dalam bentuk sabut, dapat kita bayangkan akan hancur itu kelapa kalau jatuh dari atas. Tapi Allah mendidiknya dengan demikian rupa, kelapa diciptakan tinggi, tetapi supaya kalau jatuh tidak rusak, dikasih bantalan tebal, dikasih dikasih karet busa yang namanya sabut kelapa. Sehingga begitu dia jatuh, tidak pecah itu si kelapa. Luar biasa. Nah, jadi jelas sekali semuanya ini adalah karena pendidikan. Jadi kata Rob ini seperti itu. Ya, maka dikatakan wahukat, memang seharusnya begitu. Kenapa? Ya karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Rob, dialah menciptakannya. Karena dia menciptakannya, dia punya otoritas juga untuk mengambilnya kembali. Wa azinat, dan dia mengizinkan. Jadi semuanya menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta ini adalah satu bentuk kepatuhan kepada Robnya. Sehingga apabila kita manusia tidak patuh kepada Rob kita, apa artinya ya sekalian? Kita telah menempatkan diri kita jauh lebih bandel, jauh lebih jahat daripada, bukan lagi lebih jahat, kalau lebih jahat berarti alam semesta jahat. Tapi kita jahat sementara alam semesta selalu baik. Ya. Alam semesta selalu baik kepada kita. Hujan turun dari langit. Ya. Bayangkan kalau Allah tidak turunkan hujan dari langit, repot kita ngambil air laut baru disulin. Jadi semuanya ini adalah patuh kepada Tuhannya. Udara gampang kita hirup. Begitu kita hirup, di dalam tubuh kita terurai-urai sesuai dengan kebutuhan tubuh kepada oksigen itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, semuanya ini adalah berjalan secara presisi. Maka apabila kita tidak patuh kepada Tuhan, kita adalah orang yang sangat durhaka. Kita adalah makhluk yang sangat durhaka. Karena menggunakan segala sesuatu setiap saat, kita tidak sedang menggunakan sesuatu yang merupakan sesuatu yang patuh kepada Tuhannya. Kita menghirup udara, kita menginjak bumi, kita merasakan gravitasi setiap saat. Tapi kalau kita tidak patuh kepada Tuhan, kita benar-benar durhaka. Maka disebutlah wa'azinat lirabbiha wahukat. Dan memang harusnya seperti itu. Kalau alam semesta seperti itu, maka manusia juga harusnya wahukat. Ya. Harusnya juga manusia adalah semestinya patuh kepada Tuhannya. Nah, bumi nantinya akan ratah. Jadi semuanya nanti tumbuh-tumbuhan kayak menguap. Ya, kita lihat ini ibarat menguap. Menguap dari bawah. Dan kalau sesuatu menguap kan hilang begitu saja. Ya, kalau kita melihat secara kasat mata, bukan secara sains. Kalau sains itu kan menguap dia tetap ada. Tapi kalau misalnya secara kasat mata sesuatu yang menguap hilang. Ya. Wa idzal ardu muddat, ya, dan apabila bumi disebarkan. Nah, sekarang kita masuk bumi lagi. Di bumi. Tadi adalah sama. Nah, sekarang pakai tak lagi di sini ini, tak perempuan lagi. Jadi artinya apa? Bumi pun dihitung perempuan. Jadi Bapak bisa bayangkan, langit dihitung perempuan, bumi dihitung perempuan. Kalau bumi kita artikan sebagai materi dan langit kita artikan sebagai ruang waktu, maka materi ruang waktu adalah perempuan. Dan persis seperti kita manusia, kita ini bisa sekarang sebesar seperti ini, dengan pangkat macam-macam di sini, dengan pakaian seragam yang sangat mengagumkan itu, tetapi semuanya kita ini sebetulnya berasal dari rangkuman satu perempuan. Kita berasal dari satu tubuh perempuan, yaitu di dalam rahimnya. Ya, tiba-tiba kita keluar seperti sekarang. Jadi kita ini adalah sesuatu yang tercakup, terangkum oleh perempuan. Seperti mana tadi semuanya ada di dalam alam semesta. Sekarang semua yang kita rasakan di bumi ya berasal dari bumi. Udara, kenapa ada udara tetap ada di sini? Karena udara itu terikat oleh gravitasi bumi.
Karena tidak dekat oleh gravitasi bumi, udara udah habis. Udah tertarik kemana-mana, udah hilang, disedot oleh alam semesta. Untungnya udara ini juga materi dan terikat oleh gravitasi, sehingga dia tetap terjaga oleh bumi. Maka udara itu kan semakin ke bumi semakin padat, semakin ke atas semakin tipis. Kenapa? Karena dia diikat oleh gravitasi bumi. Maka wa idza al-ardu muddat, ketika bumi disebarkan. Apa arti yang muddat disebarkan? Maksudnya gravitasinya itu hampir sama di mana-mana. Gravitasi bumi sama di mana-mana, 9,8. Nah, jadi wa idzal ardu muddat, apabila bumi disebarkan. Jadi bumi itu kayak rata, bumi itu memberikan gravitasi yang boleh dikatakan sama di berbagai tempat. Kayak ada orang jatuh, maka dia jatuhnya di bumi. Bayangkan kalau ada orang jatuh dari atas, jatuhnya ke angkasa luar, kan kasihan orang tuanya, orang keluarganya, nggak bisa menemukan mayat anaknya atau keluarganya. Ya, walaupun meninggal, tetap bisa dilihat, dirawat, mayatnya. Itu pun bisa mengobati kerinduan. Bayangkan kalau bumi tidak punya gravitasi. Ya. Jadi bumi juga dihitung sebagai apa? Perempuan ini. Wa idzal ardu muddat. Dan bumi itu adalah muddat, disebarkan. Pakai tak marbuta, tak perempuan lagi di sini. Ini pakai tak perempuan lagi. Ini tak perempuan, ini tak perempuan juga ini. Ya. Tak perempuan. Jadi kita lihat alam semesta itu punya gravitasinya, bumi punya gravitasinya, makanya sebetulnya perempuan itu sesuatu yang punya gravitasi luar biasa. Makanya ibu-ibu dan semuanya bersyukurlah menjadi perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu berdasarkan ayat-ayat seperti ini adalah kehidupan itu sendiri, alam semesta, kemudian bumi. Makanya perempuan itu sebetulnya sedemikian indahnya, bukan hanya indah dilihat oleh laki-laki, pasangan lawan jenisnya, tapi juga indah dilihat oleh dirinya sendiri. Mana buktinya perempuan juga suka dilihat oleh dirinya sendiri? Hampir semua perempuan pasti selalu berkaca. Dan hampir tidak ada perempuan yang di tasnya tidak ada cermin atau kaca. Ya, kenapa? Menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya senang dilihat oleh laki-laki, tapi bahkan juga senang melihat dirinya sendiri. Ya. Jadi wa idzal ardu muddat. Kenapa? Karena punya gravitasi. Al-ardu ini punya gravitasi. Alam semesta tadi kenapa terdiri? Kenapa bisa tidak bertabrakan? Karena masing-masing punya gravitasinya sendiri. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi disebarkan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Kalau suatu saat nantinya bumi ini dicabut gravitasinya, maka kemudian wa alqat, maka kemudian terlemparlah ma fiha, apa saja yang ada di dalam ini. Ma fiha wa takhallat, lalu kemudian semuanya hilang. Bapak bisa bayangkan kalau gravitasi bumi dihilangkan, yang terjadi seperti sekarang. Untungnya ini nanti terjadi kalau sudah saatnya memang sudah dikiamatkan. Tapi andai kata dari awal seperti ini, maka di bumi tidak memenuhi syarat untuk tempat tinggal kehidupan. Tetapi dari awal sudah seperti ini, yaitu padanya itu ada sesuatu, ada gravitasi, sehingga tumbuh-tumbuhan tumbuh dan terikat pada bumi. Udara tinggal dan tersimpan di bumi, air turun dan tersimpan di bumi karena gravitasinya. Ketika semuanya nanti sudah dihilangkan gravitasinya, semuanya terlempar dan bumi jadi kosong. Semuanya terlempar dan bumi jadi kosong, seperti itu. Bumi tiba-tiba menjadi tempat, menjadi benda yang tidak bisa ditempati. Bahkan ketika semua tadi alam semesta karena sama tadi adalah terbelah, maka kemudian bumi pun terserap oleh pusat gravitasinya, yaitu matahari, dan matahari juga terserap oleh pusat gravitasinya, maka kemudian terjadilah kehancuran alam semesta yang kita sebut tadi dengan chaos. Dan ketika sesuatu yang tidak ada kepada chaos, maka dia akan kembali ke ketiadaannya kembali. Seperti itu. Nah, setelah berbicara tentang langit, ya, lalu kemudian berbicara tentang bumi, tapi sebetulnya apa yang Allah ingin bicarakan dengan ini? Manusia. Kenapa? Karena tidak ada bumi kalau tidak ada langit. Kan bumi butuh tempat, tempatnya namanya langit. Ya, langit yang kita bicarakan tadi adalah universe. Nah, tetapi untuk apa bumi diciptakan? Ulangi lagi, kalau bukan karena bumi, alam semesta tidak tercipta. Lalu untuk apa bumi? Untuk manusia.
Jadi ini untuk manusia. Maka setelah Allah berbicara tentang as-sama, kemudian wal ard, baru kemudian manusia sekarang, al-insan. Ya. Jadi sebetulnya Allah yang menjelaskan bahwa demi manusia lah maka aku ciptakan bumi, dan demi bumi lah aku ciptakan alam semesta. Kalau bukan karena bumi saya tidak ciptakan alam semesta, dan kalau bukan karena manusia saya tidak ciptakan bumi, berarti Allah seakan-akan mengatakan kalau seandainya bukan karena manusia saya tidak ciptakan segala-galanya. Dan manusia bertingkat-tingkat juga, yaitu ada manusia terbaik, insan kamil, atau yang disebut dengan juga khairul anam, khairul bariyah. Maka kalau bukan karena kamu Muhammad, saya tidak ciptakan alam semesta. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan semesta. Lalu kenapa Nabi Muhammad? Karena melalui Nabi Muhammad lah kita bisa memahami Allah dengan sempurna. Sedangkan Allah mengatakan, tadinya saya itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kuntu kanzan makhfiyah. Saya tadinya adalah kanzan, perbendaharaan makhfiyah yang tersembunyi. Jadi kuntu saya tadinya, kata Tuhan, adalah kanzan, kanzun, yaitu perbendaharaan makhfiyah yang tersembunyi. Tapi karena aku cinta untuk dikenal, maka aku ciptakan alam semesta atau manusia agar aku dikenal. Liyu'raf, agar aku dikenal. Liyu'raf, supaya saya ini dikenal. Seperti itu. Jadi kalau begitu tujuannya adalah agar manusia mengenal Allah. Karena ketika manusia mengenal Allah, yang dikenal adalah dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika manusia mengenal Allah, maka manusia mengenal dirinya sendiri. Berarti sama, ketika Allah melihat manusia, maka Allah juga melihat dirinya sendiri. Makanya Ibnu Arabi ketika ditanya kenapa dia menciptakan manusia, dia katakan karena Allah ingin melihat dirinya sendiri. Wa azinat lirabbiha wa huqqat tadi. Wa azinat lirabbiha wa huqqat. Tadi apa? Bumi tadinya. Jadi sama tadi. Jadi langit juga tadinya insyaqqat, ya, iza sama'un syaqqat. Nah, sekarang bumi lagi tadinya muddat. Lalu kemudian wa azinat lirabbiha wa huqqat, sama juga. Yaitu ketika bumi sudah diizinkan untuk hancur, untuk kembali kepadanya, dia akan kembali, dia akan patuh kepada Tuhannya, wahukat, dan begitulah memang semestinya. Harus secara hakiki patuh kepada Rabb-nya, karena dia tidak ada kalau tidak ada Rabb. Jadi langit, bumi kita sudah lihat, semuanya patuh kepada Tuhannya. Lagi-lagi kita manusia sungguh keterlaluan kalau tidak patuh kepada Tuhan, sementara kehidupan kita ini semuanya bergantung di bumi dan langit. Semua kehidupan kita bergantung pada bumi dan langit. Kita tidak bisa hidup sesaat saja kalau tidak ada udara sesaat. Begitu udara ditiadakan 10-15 menit, udah semuanya kita meninggal dunia, mati. Bukan hanya kita, semua yang lain, burung-burung juga mati, hewan-hewan juga pada mati. Begitu lautan dikeringkan oleh Allah, diuapkan semua airnya, maka kemudian ikan-ikan bergeleparan di lautan. Kehidupan menjadi habis di lautan. Begitulah semuanya. Tetapi jemaah sekalian, betapa banyak manusia yang setiap detik menghirup udara dari bumi, merasakan air setiap saat, melihat dengan cahaya, dan seterusnya, tetapi tidak pernah ingat dan berterima kasih kepada Tuhannya. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran, fashkuruni wala takfurun. Fashkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan pernah ingkar. Karena kalau kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, akan kujadikan nikmat yang kamu rasakan itu bertambah terus-menerus. Berlipat ganda kenikmatannya, eksponensial. Tapi kalau kalian kufur, maka ketahuilah azabku teramat sangat pedih. Karena semua yang kalian nikmati itu adalah karunia dariku, nikmat dari sisiku. Dan kalau kamu hitung, tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan kenikmatan-kenikmatan ini puncaknya tadi adalah pada kenabian. Karena tadi kita sudah lihat, kalau bukan karena kenabian, Allah tidak ciptakan manusia. Dan kalau bukan karena manusia, Allah tidak ciptakan bumi. Dan kalau bukan karena bumi, Allah tidak ciptakan semesta. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insan. Nah, sekarang sudah masuk. Jadi tadi 1-5 ini bicara tentang dua hal, yaitu langit dan bumi. Jadi 1 dan 5, langit dan bumi. Setelah itu bicara tentang manusia, karena ini intinya sebetulnya. Kita akan dibawa berbicara tentang manusia, ya. Al-insan.
Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Jadi kita tidak perlu lagi banyak bicara tentang insan karena kita sudah melewati surat Al-Insan, surat 76. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu lebih banyak tentang Al-Insan, kita sudah bahas di surat 76-nya. Surat Al-Insan. Yang di situ dikatakan hal ata alal insani hainum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu pernah tidak ada dalam suatu rentang waktu. Ketika manusia belum masuk dalam ruang, berarti tidak ada dalam waktu juga. Pada saat itu artinya apa? Dia masih berada dalam ketiadaan. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun. Sesungguhnya kamu itu adalah kadihun. Ya, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Nih. Jadi artinya, kenapa dikatakan innaka? Artinya, satu ya, secara potensi, semua manusia itu sebetulnya bekerja untuk Tuhan. Persoalan apakah dia sadar untuk Tuhan atau tidak, lain soal. Semua yang ada dalam pikiran dan keinginan manusia sebetulnya arahnya kepada Tuhan. Misalnya manusia ingin mencinta, kan harus ada objeknya. Nah pertanyaannya, apakah yang paling rasional untuk kita cinta? Yang paling tinggi posisi substansinya dalam kehidupan kita. Dan itu pencipta tadi, Rob. Jadi sebetulnya yang paling puncak kita cinta adalah Rob. Yang kedua, manusia ingin dicinta. Nah, siapakah yang paling tinggi cintanya kepada kita? Yang benar-benar cinta sejati, yaitu Rob lagi. Karena kita sampaikan bahwa cinta sesama itu tidak hakiki. Mereka mencintai kita sebatas pada kemanfaatan dan kemampuan mereka. Maka kalau kita ingin memiliki sifat ingin mencinta dan dicinta, itu tidak lebih daripada antara kita dengan Rob kita saja. Kita ingin mencinta siapa? Rob kita. Dan kita ingin dicinta oleh siapa? Oleh Rob kita. Begitulah juga semuanya. Semuanya ingin tertinggi. Artinya apa? Semuanya ingin menuju kepada puncak piramida eksistensi. Jadi semuanya kita menuju ke sana. Kita ingin apa? Kita semuanya ingin paling kaya. Di dunia sekarang orang berbicara tentang angka-angka, bilangan-bilangan, pertumbuhan ekonomi lah. Kalau bicara tentang resesi, inflasi, deflasi, semuanya kan angka-angka itu sebetulnya Pak sekalian. Apa sebabnya? Karena manusia ingin sampai kepada angka yang paling tinggi. Angka yang paling tinggi atau kebilangan paling tinggi, di puncak segala-galanya adalah Dia, Allah. Jadi semua yang kita miliki sebetulnya adalah ila rabbika, kepada Tuhan. Sayang seribu sayang, manusia itu terkadang tidak menyadari Robnya tadi. Sehingga ketika Robnya tidak disadari, maka cintanya hanya dibatasi pada manusia. Lahir lagu-lagu yang memuji-muji pasangannya. Begitu pasangannya kemudian berkhianat padanya, atau pasangannya kemudian meninggal dunia, kecewa luar biasa. Innaka kadihun ila rabbika. Sungguhnya manusia itu diciptakan untuk bekerja keras, untuk bergerak menuju kepada Tuhannya. Maka apabila kadihunnya ini tidak diarahkan kepada Tuhan, manusia itu menganiaya dirinya sendiri dan dia akan kecewa. Apabila kadihun ini tidak diarahkan ila rabbika, berarti menuju kepada apa? Fata morgana dan pelangi belaka saja. Kelihatan ada, tapi hakikatnya tidak ada. Jadi innaka kadihun ila rabbika kadaha, dengan kerja yang bersungguh-sungguh. Kalau kita memang menggunakan kadihun kita ini dengan kadaha menuju kepada Tuhan, maka pasti akan menjumpainya berdasarkan ayat ini. Famulaki, pasti kamu akan menunya. Jadi Bapak sekalian, siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengenal Tuhannya dan untuk datang kepadanya, dia akan menjumpainya. Jaya ini menjelaskan ini satu ayat dari kata Al-Insan, manusia itu hakikatnya diciptakan untuk menuju kepada Tuhannya. Untuk apa? Untuk mulaki, kembali lagi ke sana. Mulaki itu berjumpa. Apa artinya hamba berjumpa dengan Tuhan? Kan hakikatnya menyatu. Karena kalau berjumpa dalam pengertian dua entitas yang terpisah, itu tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Berjumpa dalam bahasa kita kan dua entitas. Ya, si A dan si B. Sama-sama berjauhan tadinya, kemudian berjumpa, itu namanya dua entitas yang bertemu. Ya. Apakah begitu juga kalau hamba dengan Tuhannya? Tentu tidak, karena dari awal kita tidak pernah terpisah dengan Tuhan, dan dari awal Tuhan tidak pernah memisahkan kita dari dirinya. Karena begitu kita dipisahkan dari dirinya, berarti kita masuk dalam ketiadaan. Maka yang sudah mulaki itu adalah kesadaran kita kembali kepada dirinya saja, bahwa segala sesuatu yang ada ini ternyata adalah tajalli, manifestasi daripada dirinya. Maka siapa yang benar-benar bergerak ke sana, kadihun di sini dimulai daripada
makrifat kepadanya. Setelah makrifat kepadanya, kemudian beribadah kepadanya. Setelah beribadah kepadanya, maka dia kemudian mencapai hakikat dirinya, baik yang menyembah ataupun yang disembah. Ketika sudah mengetahui hakikat dirinya yang menyembah dan disembah, maka terjadilah mulaqi. Terjadilah pertemuan liqa. Mulaqi ini liqa. Dan inilah diantara tujuan salat kita. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, sama nih ya. Mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Isti'analah kepada Allah, kepada Tuhan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, tapi ketahuilah itu berat, illa kecuali 'alal khashiin, orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Menyatunya antara kesadaran dan tubuh kita. Menyatunya antara pikiran dan gerak tubuh kita. Itu yang sudah khusyuk. Ilal khashim. Siapakah mereka itu? Alladzina yazunnuna, mereka yang yakin. Annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka selalu menjumpai Tuhannya, mulaqu rabbihim. Wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka yakin bahwa memang diciptakan untuk kembali lagi kepada Tuhan. Nah, nanti manusia terbagi dua. Setelah tadi manusia bekerja tadi, kadihun ila rabbika kadaha, pamulaki, maka terjadi dua. Ada yang benar-benar bekerja keras, sekeras-kerasnya untuk menjumpai Tuhan. Ada yang tidak tadi, terhalang, terhijab. Pembahasan kita di surat sebelumnya, mahjub, ya, terhijab. Nah, konsekuensinya nantinya ada yang diberikan kitab catatannya dari sebelah kanannya, ada dari sebelah kirinya. Kalau di sebelumnya itu ada kitabnya tersimpan di Iliyin, tapi ada juga pada Sijin, kan begitu pembahasan sebelumnya. Jadi ada istilah kitabnya disimpan di Iliyin, ada juga di Sijil. Nah, sekarang ada lagi kitabnya diberikan dengan tangan kanannya dan ada dari tangan kirinya. Fa'amma man utiya kitabahu. Maka adapun orang maksudnya nih manusia ya. Adapun manusia. Utiya yang diberikan kitabahu, kitabnya. Jadi diberikan kitabnya biyamini, dengan tangan kanannya. Jadi adapun orang yang diberikan kitabnya dari tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka mereka akan, ini saufa ini akan, yuhasab, dihisab. Maka mereka akan dihisab. Saufa di sini menunjukkan nanti will, ya, ini adalah willnya nih. Mereka akan yuhasabu, dihasab. Hisaban, dengan hisab, dengan perhitungan. Nah, kemarin kita bicarakan waktu Ustadz Wahidin Biwahid bertanya tentang hisab. Nah, kita bicarakan kemarin. Jadi markom itu kan dari kata rakam, nomor-nomor melahirkan perhitungan. Perhitungan itu namanya hisab. Hisab ini juga menjadi matematik dalam bahasa Arab. Jadi fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dengan perhitungan yang sangat gampang. Karena perhitungan yang paling gampang itu matematik. Karena jelas arahnya. Kalau begini pasti begini, kalau ini pasti begini. Itu kalau matematik. Namanya saja eksak ya. Jadi fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Jadi siapa yang mendapatkan kitabnya dari tangan kanannya, berarti dia masuk apa waktu kita membahas surat Al-Waqiah? Masuk golongan kanan. Ya, kalau nanti diberikan dengan tangan kirinya, berarti masuk golongan kiri. Ya. Golongan kanan ashabul maimana. Kalau golongan kiri ashabul yamin. Ya. Bab golongan kanan ashabul yamin, ini yamin. Ya. Golongan kiri ashabul yasar. Jadi golongan kiri. Jadi fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang sangat gampang. Jadi kalau tangan kanan. Ingat ya sekali, tangan kanan itu selalu simbol, merupakan simbol kebaikan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Jadi siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kenapa? Karena dia juga menerima ketetapan-ketetapan Tuhannya di alam semesta dan di bumi dan dalam dirinya dengan tangan kanannya. Maka dia juga diberikan kitabnya dari tangan kanannya sebagai apresiasi Allah kepada yang bersangkutan yang
patuh kepada Tuhannya. Azinat li rabbiha wa huqqat, kalau alam tadi dan bumi. Nah, nanti kalau dia seperti itu, dia akan kembali ke keluarganya dalam keadaan berbahagia. Ya akhirat, ini ilustrasi saja. Ini keluarga yang gembira kalau kita lihat. Wayan kalibu, dan dia akan dikembalikan. Ila ahli, kepada keluarganya. Ila ahlihi, kepada keluarganya. Wayang kalibu, dan dia akan kembali kepada keluarganya. Masrura, dalam keadaan masrur. Masrur itu artinya gembira. Ya. Jadi masrur, ya. Kalau masyhur, terkenal, ya. Jadi wayang kalibu ila ahli masrura, ya, dalam keadaan bergembira. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat ayat 9. Apa artinya? Artinya bahwa manusia itu di akhirat berkumpul lagi dengan keluarganya. Dan ini sama dengan ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kita nanti masuk surga bersama dan orang-orang kita cintai dari keluarga kita. Orang tua kita, ayah, bunda kita, istri, pasangan kita, suami kita, dan juga anak-anak kita. Tapi apa syaratnya? Yang soleh. Nah, kita lihat di sini jemaah sekalian. Kita lihat misalnya yang pertama dulu adalah surat. Ya, kita lihat dulu yang pertama adalah surat 13 nih. Ayatnya kita lihat di sini 20, kita mulai dari 21 ya. Walladzina, mana tadi? Ya, kita lihat dari sini. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang yang sabar dalam mengenal Tuhannya. Tadi liqa rabbi ibtigha'a wajhi rabbihim, berarti mengenal Tuhannya. Wa qamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Wa yadrauna, dan membalas bil hasanati sayyi'ah, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ulaika, mereka itulah lahum uqbadar, mereka itulah bagi mereka uqbadar. Bagi mereka itulah uqbadar. Nah, jannatu adnin, masuk ke mana? Jannatu adnin. Yadkhulunaha, yang dia akan masuki. Wa man salaha, bersama dengan orang saleh, min abaihim. Mereka disiapkan satu surga namanya Jannatu Adnin, satu keluarga tadi. Dengan siapa? Dengan abaihim, orang-orang tua mereka, yaitu bapak ibu mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, suami istri mereka. Wa dzurriyyatihim, anak-anak keturunan mereka. Wal malaikatu, tapi ingat ada syaratnya, salahah, saleh. Ya, jadi harus syaratnya. Ya, yadkhulunaha wa man salah, dan orang saleh dari bapak ibu mereka, suami istri mereka, anak cucu mereka. Dan malaikat-malaikat yadkhuluna, selalu masuk, alaihi, menjumpai mereka, min kulli babin, dari berbagai macam pintu, min kulli bab, yaitu dari berbagai, setiap kebaikan satu bab, satu pintu, min kulli bab. Ya. Jadi malaikat saja masuk dari pintu yang benar, menunjukkan kepada kita bahwa kita juga harus masuk dari pintu yang benar. Ini 2 kali disebutkan di Quran, kita bisa menemukannya juga di dalam surat Ghafir. Ya. Surat yang ke-40. Ya. Di surat 40 juga disebutkan ini. Ya. Surat Ghafir. Surat Ghafir, surat yang ke-40. Ya. Jadi ini, alladzina yahmiluna al-arsh wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat pemikul arsy tadi istighfar untuk orang beriman. Seraya berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'at kullasyai rahmatan wa ilman, yang rahmat dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Faghfir, maka ya Allah ampunilah siapa? Lilladzina, orang-orang yang tabu, yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Wakihim, dan jauhkanlah mereka adzabal jahim, dari azab yang menyala-nyala, azab neraka jahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, masih doanya malaikat untuk kita orang beriman ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, adkhilhum, masukkanlah mereka jannati adin, ke dalam surga adn, allati, yang wa'adtahum, engkau janjikan kepada mereka,
wa man salahah, dan orang-orang saleh min abaihim, dari bapak ibu mereka, wa azwajihim, dan suami istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Makanya kalau kita berdoa kita mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kalau kita berdoa Rabbighfirli wali walidayya. Memang begitu. Supaya apa? Supaya wali walidayya itu abaihim itu, begitu juga hablana min azwajina, azwajim itu, wa dzurriyyatina, dzurriyyatim itu sama-sama masuk ke dalam jannatu adnin tadi. Ya. Innaka antal azizul hakim. Jadi inilah yang disebut tadi dengan kita masuk dalam satu keluarga. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau benar-benar mencintai anak-anaknya, mencintai pasangannya, maka bawalah ke dalam naungan Allah SWT menjadi soleh. Kalau tidak hanya bersama di dunia, tapi tidak bersama di akhirat. Yang lebih fatal lagi kalau bersama di dunia, tapi bersama juga nanti di neraka. Ini lebih fatal lagi. Ya. Berdasarkan ayat tadi, harusnya kita bersama di dunia dan bersama di akhirat di dalam jannatu adnin, di dalam surga adanya Allah SWT. Kita ingin seperti dan inilah yang disebut dengan keluarga sejati. Banyak orang di dunia ini bekerja keras untuk keluarganya sampai melakukan apa saja, tapi pada akhirnya nanti terpisah-pisah. Kerinduannya tidak terwujud nanti di sana. Maka siapa yang merindukan Tuhannya, maka Allah juga akan mewujudkan rindunya kepada keluarganya nanti di akhirat. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wayan qalibu ila ahli masrura. Ini yang disebut dengan kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrur. Ini yang kita inginkan kaum sekalian. Inilah usaha kita semuanya sehingga kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Karena kita ingin dikembalikan ila ahlina, kepada keluarga kami, keluarga kita masrura, dalam keadaan gembira. Ya. Jadi, adakah kira-kira kebahagiaan kaum sekalian ketimbang ini? Di dunia ini selama-lamanya kita bersama dengan anak-anak kita, sampai kapan? Sampai anak itu mandiri, berkeluarga. Begitu anak kita berkeluarga, menikah, bersuami, udah pergi tinggal dengan suaminya, mungkin di negara yang lain, mungkin di tempat yang jauh. Sehingga bisa saja kita tinggal sendiri saja. Suami sudah tidak ada atau istri sudah tidak ada. Anak-anak pergi dengan keluarganya. Jadi di dunia ini bukan tempat kebersamaan. Lalu di mana tempat kebersamaan tadi? Jannatu Aden, surga Aden. Siapa yang di dunia ini berbuat saleh, maka mereka yang qalib ila ahlihi masrura. Sebaliknya, yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, dari belakang, ya, kita lihat ini. Wa amma man utiya kitabahu, dan adapun orang yang diberikan kitabnya, kitab amalnya, wara'a zahri. Kenapa disebut diberikan kitabnya dari belakang? Karena waktu di dunia kitab sucinya Allah juga di punggungi. Itu nanti ada kajiannya khusus. Tapi karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan sebentar sore kita bisa angkat. Jadi ada orang yang kitab sucinya, Al-Qur'annya di punggung, disimpan di belakang. Jadi orang yang menyimpan kitab sucinya di belakang, dia di depan. Kata di belakang itu artinya kitab suci mengikuti dirinya, bukan dirinya mengikuti kitab suci. Maka dia akan diberikan juga nanti di akhirat kitab amalnya dari belakangnya. Sebaliknya siapa yang perlakukan kitab sucinya dengan baik, memegang dengan tangan kanannya, menjunjung tinggi, maka tadi diberikan kitabnya dari sebelah kanannya. Maka ini adalah khusus untuk yang diberikan kitabnya dari belakang, karena memperlakukan juga kitabnya dari belakang, bahkan juga memasuki kitab suci dari pintu belakang juga, bukan dari pintu yang benar. Nanti sebentar petang insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi, ayat 10 dan seterusnya, karena ini terangkai dengan ayat 11 ini. Jadi wa amma man utiya kitabahu wara zahri, maka nanti diberikan kitabnya dari sebelah kanannya juga. Maka dia juga akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi Bapak sekalian, sampai di sinilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lagi-lagi Al-Fakir melakukan disclaimer bahwa kalau ini adalah baik, maka itu dari Allah. Tapi kalau ada buruknya, itu dari pribadi Al-Fakir sendiri. Dan mohon diabaikan, jangan diambil, jangan disimpan dalam hati. Walafu minkum, yang bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Ada
pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri sampai di sini, biar pergi ke kantor lebih awal ya. Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Beramla. Ya, sama-sama Pak Burhan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.